Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab komentar-komentar yang ada di dalam video pembuatan lampu yang murah tetapi awet itu ya. Itu yang sudah saya tayangkan. Banyak sekali komentar-komentar yang minta bagaimana cara memasang ini milar yang nilainya adalah 2,2 mikro ini pada produksi lampu kita supaya nanti bisa awet di atas 3 tahun ya, dijamin 3 tahun sudah, jadi bisa 4 tahun gitu ya. Nah, sebelum saya pasang ini, bagi yang pertama kali menemukan channel saya, ini adalah masa lalu saya, ini kenang-kenangan tidak saya buang, nanti saya berikan pada teman-teman servis lain yang masih menggunakan cara-cara lama itu ya. Jadi dulu saya menggunakan casing-casing lama, ini yang saya buka, kemudian saya berikan PCB yang baru gitu ya. Nah, untuk bukanya tentunya harus ada pembuka lampu gitu ya. Terus untuk membuka casingnya juga harus pakai alat-alat ini gitu ya. Ada thinner A dan seterusnya gitu ya. Ini masa lalu ya. Ini saya tinggalkan semuanya. Kemudian saya membeli barang-barang yang ternyata harganya sangat murah sekali. Yang ini teman-teman. Tujuannya apa gitu ya? Kalau menggunakan barang-barang bekas tentunya casingnya sudah kusam sehingga tampak di dalam kualitasnya juga kurang gitu ya. Nah, ternyata ini sudah disediakan betul-betul baru. Jangan lupa harus ada aluminium di dalamnya. Jadi sama dengan apa itu casing-casing lampu-lampu yang mahal. Ini juga baru gitu ya. Termasuk drat ulirnya juga baru, termasuk ini penitiknya juga baru. Tapi jika masih teman-teman menggunakan cara-cara yang lama, justru apa itu biaya produksinya sangat murah sekali ya. Nah, alat-alat yang digunakan nanti adalah termasuk bahannya. Ini lem yang saya gunakan. Nanti linknya saya berikan di kertas ini, saya tulis nanti. Ini sehari semalam baru keras. Jadi setelah kita produksi jangan sampai langsung eh, dibanting atau mungkin dan seterusnya ya. Biarkan dulu sehari semalam baru dia keras itu ya. Terus nanti kita beli semuanya harganya berapa tak tunjukkan nanti, termasuk dratnya ya, penitiknya lengkap ini, termasuk PCB-nya ya, PCB-nya. Nah, kemudian semua produksi saya itu saya berikan ini sehingga jaminan saya adalah bisa awet sampai 3 tahun. Ini milar nilainya 2,2 mikro. Nanti linknya di mana saya berikan juga ya. Terus boleh menggunakan ini kalau mau beli, ini penitik dratnya, boleh juga pakai paku biasa saja ya. Nah, langsung saya contohkan ini ya, saya contohkan. Inilah PCB yang mau saya gunakan ya. Ini cara untuk masang di dalam casing kalau mau dikasih nih keramik boleh menggunakan sambungan, ini diputus dulu, disambung gini. Terus nanti supaya tidak nyentuh pada bodi, dibelikan ini anti panas ya, ini solatornya. Jadi selongsong plastik untuk penyambungan atau langsung ini dicabut teman-teman. Tapi jangan yang apa itu? Hambatan sebagai sikringnya jangan yang ini, tapi yang merah ini. Ini silakan dicabut saja. Ya, ini dicabut, tek, lepas sudah. Setelah itu ini masukkan. Ya, ini masukkan. Terserah arahnya kemana nanti, ya bebas. Atau monggo, pokoknya bisa nyambung lah gitu ya. Ya, ini langsung dimasukkan dalam. Nah, masuk sudah, nih kelihatan. Nah, ini kelihatan masuk ke dalam itu. Ya, ini sudah kenceng sekali ini. Tetapi tetap nanti silakan untuk dikencengkan kembali dengan cara ditekan. Nah, ini ditekan ya. Jadi ini kunciannya adalah ditekan saja ya. Tekan ke bawah lagi, ini betul-betul kenceng kembali gitu ya. Ya, kenceng kembali. Hanya begitu. Selesai sudah. Ini tinggal masang ya.
Ya tinggal masang. Nanti panjangnya seberapa kita sesuaikan ya. Tetapi teman-teman, dalam pembelian ini harus ada wattnya. Berapa watt nanti yang mau kita beli, termasuk pasangannya ini berapa watt. Tetapi jika masih terlalu besar, ya contoh yang ini, nah kita coba nanti nih. Nah ini ternyata terlalu besar, karena saya banyak sekali ini sudah stok saya habis ya. Ini tinggal sisa-sisa ini belum datang lagi. Antara casing dengan PCB-nya ini tidak sesuai. Kalaupun sesuai sama-sama wattnya tapi masih kebesaran seperti ini, silahkan digunting saja ya. Nah, digunting saja. Ini digunting saja, pakai gunting besi, supaya apa? Supaya menjadi pas. Hanya begini saja ya. Apa enggak memotong PCB-nya? Tidak. Sudah selesai ini digunting ini ya. Nah, begini ya. Hmm, tuh, ini digunting ya. Nah, gini ya. Gampang guntingnya, ringan sekali guntingnya ya. Tuh. Nah, ini digunting ini ya. Ya, jadi tidak terlalu apa itu berat tidak ya. Nih, guntingannya ya. Hanya begitu caranya ya. Nih, sampai nanti posisinya pas. Ya, posisinya pas. Ya. Gini. Dah, gunting lagi sampai dia nanti ada di ngumpul dengan apa itu? Dengan casingnya yang bawah itu ya. Maksud saya kena logamnya ini ya, nyentuh logamnya. Kalau masih kena pada atomnya itu berarti belum pas. Nah, gini. Kita coba sekarang. Kita coba apakah sudah jatuh ke bawah. Oke. Ya, sudah teman-teman ini. Ya, sudah jatuh pada casingnya kurang sedikit. Ya, kurang sedikit. Ya, sebelah mana ini? Ya harus bulat masalahnya. Nah, baru dilem nanti ya. Oke. Ini satu lampu ya paling 10 menit lah. Bagi teman-teman yang punya kafe, yang punya resto yang memerlukan lampu banyak, tidak usah kita membeli lampu di toko-toko atau lampu-lampu yang brand itu ya. Cukup bikin sendiri seperti ini ya. Ini saya juga dapat pesanan ada yang 200, ada yang 300 dari kafe-kafe baru gitu ya. Ya. Jadi kenapa? Karena kita jaminannya bisa 3 tahun ke atas ini ya. Ya, dengan cara memberikan keramik ini. Monggo teman-teman yang punya kafe-kafe yang butuh lampu banyak, bikin sendiri seperti ini sangat murah meriah ya. Nanti linknya saya tunjukkan dan harganya berapa gitu ya. Satu lampu diberikan apa itu? Ini keramik yang bisa membuat sampai 3 tahun ke atas ini cuma 13 ribuan jadinya gitu ya. Ya hanya 13 ribu. Kalau beli berapa itu ya di atas 40 ribu satu lampu itu ya. Ini hanya 13 ribu. Ya jadi menghemat sekian banyak. Selesai sudah. Nah begini. Tinggal kita lem. Ya. Ya. Jadi nah kita lem di sini. Jangan lupa nanti itu di dalamnya ya ada keramiknya sudah. Hanya begini nih. Lem. Tapi ingat lem ini sehari semalam baru keras sekali ya. Ya, baru keras sekali ya. Nih. Seharusnya ada ini tadi enggak bawa lidi ya. Untuk apa itu? Ini nih. Ini kalau enggak dikasih ya satu seharusnya pakai kayu atau apa gitu lupa tadi ini ya. Nah ini dilem ini. Enggak harus semuanya teman-teman ya. Kenapa kan udah betul-betul cekat nanti ini. Maksudnya itu ngepres itu loh. Jadi kancingannya itu betul-betul krek. Tidak bisa dilepas lagi ya. Nah, cukup begini aja sudah ini kuat sekali nanti. Oke. Ya. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam. Nih. Nanti ada suara tek gitu ya. Ini udah ngelem betul ya.
Ya, sudah. Tidak saya copot lagi sudah nih ya. Jadi betul-betul ngepres sekali ya. Udah jadilah ya. Ini tadi keramiknya, keramiknya tinggal masang ini. Nah, ini keramiknya. Masukkan keramiknya yang pas. Nah, sini. Nah, ini ada tempatnya lubang itu. Ya ini biar pas. Nah, gini teman-teman ya. Ini ada pengkait. Ya, sudah ya. Ini saya jepitkan di sini ini. Ini tempatnya keramik tadi itu. Itu keramiknya di dalamnya. Free, tidak nyentuh mana-mana ya. Nah, setelah itu baru masukkan ini dratnya. Iya, jadi sudah. Ya, hanya begini ya. Kemudian yang ini adalah kabel satunya tadi. Ya, penitik dratnya sekarang nanti dirapikan sendiri ya. Ini karena waktu saja ini ya. Oke. Nih, tinggal nekan. Ya, sudah jadilah. Nih, terus kita titik. Nah, kita titik ini ya. Boleh paku, boleh ini ya. Ya, jadi seperti itu gampang yang bikin dan dijamin ini 3 tahun ke atas ya. Makanya ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang uh, ingin menambah penghasilan. Kenapa? Karena betul-betul hasilnya ada gitu ya. Ya, hasilnya ada. Kita titik sekarang. Pol paling bawah. Sini. Titik. Ya. Hanya begini. Ya. Selesai. Ya. Ini. Kita coba sekarang. Ini ada listrik AC. Masukkan. Nih. Hidup. Ya. Hidup. Hanya begini teman-teman yang selama ini banyak komentar-komentar bagaimana caranya memasang apa itu keramik atau milar pada lampu agar bisa awet gitu ya. Nah, sekarang inilah link-linknya. Nah, ini teman-teman. Jadi tadi yang saya buat itu saya beli kebetulan di online semuanya dan kebetulan ongkirnya gratis gitu ya. Jadi saya ambil ongkir-ongkir yang gratis termasuk bonus-bonus ambil semuanya. Drat ulir ada yang harganya 500, ada yang 650. Teman-teman bisa mencari tempat yang lebih murah dari saya silakan ya. Casing ini kebetulan saya belinya di sini ya. Satu tempat itu. Ini online Shopee namanya ini GL Sobat Elektrik ya. Di tempat lain juga ada, monggo cari yang paling murah ya. Cuma ini barang baru semuanya. Casingnya harganya 4.000, ada yang lebih murah lagi, ada, monggo silakan ya. Ya, tidak harus ke sini. Tapi paling tidak ini sebagai pertimbangan, oh harganya sekian itu ya. PCB-nya yang ACR DOP itu 9 watt sekian, 12 watt sekian dan seterusnya ya. Ini harga-harganya ya. Nah, kemudian nah ini kalau mau beli yang lem saya tak pakai adalah ini tadi. Yang ini. Bagus ini ya. Ini betul-betul keras sekali setelah sehari semalam itu. Cukup bagus ini ya. Lemnya. Ini harganya sekian, boleh juga yang ini
sama ya, tapi saya pakai yang ini, yang thermal tadi. Kemudian kalau mau beli penitik drat yang ini tadi, nah di online lain ada yang lebih murah dari ini, ada yang 40.000 saya lihat ya. Ini kebetulan saya di sini ya. Ya. Untuk yang model lama kalau mau untuk membuka drat yang masih menggunakan apa itu lampu-lampu bekas, ini saya belinya dulu itu dulu, ini di sini ya. Tapi ada juga yang lebih murah ya. Nah, milarnya di toko-toko elektro semua ada gitu ya. Ini sebagai contoh di Usinity ini di online juga itu harganya satu hanya 973, enggak sampai Rp1.000 ya. Anggaplah 1.000 gitu ya. Ya anggaplah 1.000. Itu toko-toko yang kebetulan saya beli gitu ya. Itu nama tokonya. Nah, kemudian kalau kita hitung-hitung, inilah produksi dari satu buah lampu. Nih, casing lampunya sekian, dratulirnya sekian, kemudian PCB-nya, oh kebalik ini ya. PCB-nya 7650, lemnya itu 500 gitu ya. Ini kebalik ini ya. Ya, jadi lem 500, ini. Ini ke sana, ini ke sana. Gini ya. Lemnya 500, nah totalnya itu 12 sekian. Ditambah milar, Rp1.000 tadi, sekian ini ya. Ini sangat awet sekali teman-teman ya. Ya, sangat awet sekali. Nah, mau dijual berapa silakan ya. Nanti misalnya kok mau nyablon yang ujungnya sini, monggo ke tempat sablon gampang sekali ya. Ya. Terus mau membuat casingnya ini, casingnya sini misalnya casing-casing kayak gini, itu juga di tempat sablon murah sekali ya. Ya, di online juga ada juga yang custom. Nah, itu teman-teman apa toko-toko yang sudah saya beli. Terus nanti jangan lupa teman-teman, jangan lupa keramik ini membuat dayanya ini menjadi lebih redup. Jangan lupa nanti ya. Ini banyak pertanyaan juga. Untuk apa beli kalau dayanya redup gitu ya? Saya sampaikan di sini sebelum banyak pertanyaan nanti. Tujuannya diredupkan adalah supaya beban ini katakanlah ini 12 watt. Ya, 12 watt itu sudah dirancang sama pabrik mampu untuk bertahan misalnya 1 tahun gitu ya. Panas ini menahan 12 watt. Tapi kalau saya turunkan menjadi 7 watt, maka ini sangat sangat apa ya? Sangat mampu sekali menahan lebih dari 3 tahun gitu ya. Karena jatahnya adalah panas 12 watt hanya dipakai untuk yang 7 watt. Kesimpulannya begitu ya. Sehingga nanti kalau teman-teman ingin saya dapat orderan yang 15 watt, maka belilah PCB yang 20 watt. Kenapa? Karena ini menurunkan sekitar 30% ya. Jadi dayanya akan turun sebesar 30% untuk yang ini. Nah, untuk saya dapat orderan yang 5 watt, belilah PCB yang 10 watt. Saya dapat yang 15 watt, beli 20 watt. Ya, beli yang dapat orderan 10 watt, maka beli yang 15 watt. Seperti itu ya. Dan nanti akan turun ya. Nah, dengan turunnya daya maka mesinnya akan menjadi dingin. Ya, jangan lupa itu ya. Oke. Sementara itu teman-teman yang bisa saya berikan untuk next video ini ada alat namanya Sekring bimetal atau fuse thermostat. Ini saya gunakan di dalam lampu, yang lampu nanti akan abadi, tidak pernah akan putus itu ya. Kenapa? Karena ketika panas inilah yang akan apa itu putus, kemudian nyambung lagi, putus laginya, bimetal dia. Ya, next video ya. Sehingga kita tidak pernah beli lampu lagi, cukup 1 kali untuk seumur hidup. Oke, sementara itu yang bisa saya berikan, semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.